Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang penting atau perlu diperhatikan, bahwa pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Lalu amalan tersebut dapat ditinggalkan. Masalah ini perlu diteliti kembali, sebab sebenarnya ada dua sunnah yang berbeda dalam masalah ini. Satu, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah ketetapan sunnah. Kedua, sholat tarawih pada setiap malam Ramadan adalah sunnah. Dengan demikian, jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan yang lainnya. Bagi orang yang sedang bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, maka lebih baik ia mendengarkan Al-Quran selama beberapa hari pada awal Ramadan sehingga tidak mengurangi bacaan Al-Qurannya. Jika ada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya, sehingga menghafal Al-Quran dapat terlaksana dan pekerjaan kita pun tidak terbengkalai. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan mengenai puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar menunaikan ibadah fardu dan sunnah-sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar Ramadan. Dan pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita. Dalam bulan keberkahan ini hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu pada saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga mengqadha salat subuh. Setidak-tidaknya tertinggal salat berjamaah. Seolah-olah inilah syukur kita, ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan. Malah kita qadha atau paling tidak kita menguranginya. Padahal para ahli usul berpendapat bahwa salat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan Nabi bersabda, seolah-olah tidak sah salatnya mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali di masjid. Tulis dalam kitab Madhurul Haq bahwa barang siapa salat tanpa berjamaah tanpa udzur, maka kewajiban salatnya sudah terpenuhi, namun pahala salatnya tidak ia dapatkan. Bukan juga dengan salat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga tidak perlu dibicarakan tentang orang-orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Mengenai sholat isya, karena beranggapan untuk mengganti kebaikan-kebaikan pada sholat tarawih, banyak yang sholat isya sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan satu amalan wajib, 3 amalan wajib lainnya dilalaikan. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan sholat duhur, karena tidur sebelum duhur atau qailullah, kita tertinggal sholat berjamaah duhur. Itu juga dengan sholat asar, karena sibuk mempersiapkan makanan iftar, maka tertinggallah sholat berjamaah asar. Itulah yang semestinya kita pikirkan. Semanakah kita menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimanakah dapat mengamalkan yang sunnah? Salat isyraq dan duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur. Apalagi salat awabin, karena sibuk berbuka dan khawatir dengan salat tarawih yang panjang, akhirnya salat awabin ditinggalkan.
Dan waktu sholat tahajud kita juga habis karena digunakan untuk sahur. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan atau tidak ingin mengamalkannya. Sebuah syair berbunyi, jika tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah yang sempat memanfaatkan kesempatan yang sangat benar ini. Saya melihat sendiri guru saya, Syekh Khalil Ahmad, Naunullah marqadahu, dalam beberapa bulan Ramadan. Dalam keadaan lemah dan lanjut usia, ia biasa membaca dan memperdengarkan 1/4 juz Al-Quran dalam sholat nafil setelah maghrib. Kemudian selama setengah jam ia makan dan menunaikan beberapa keperluan. Biasanya ia sholat tarawih dan isya kurang lebih 2 atau 2/4 jam ketika di India. Dan 3 jam ketika tinggal di Madinah. Lalu ia tidur selama 2 atau 3 jam sesuai dengan musimnya. Setelah itu ia membaca Al-Quran di dalam tahajud. Setengah jam sebelum sholat subuh ia akan makan sahur. Kemudian sibuk membaca hafalan Al-Quran atau wirid hingga subuh. Setelah subuh dilanjutkan dengan muraqabah sampai isyraq. Setelah itu ia beristirahat lebih kurang 1 jam. Lalu sibuk menulis kitab Badlul Majhuj dalam bahasa Arab, sebuah kitab syarah hadis Abu Daud, sampai tengah hari. Setelah itu ia membaca surat-surat dan mendiktekan balasannya jika musim panas hingga pukul 13. Dan ia beristirahat kembali hingga tiba sholat duhur dan membaca Al-Quran dari duhur sampai asar. Dan dari asar sampai maghrib ia sibuk bertasbih dan berbincang-bincang dengan tamu-tamunya. Ketika penulisan kitab Badlul Majhuj selesai, ia mengisi waktunya dengan menelaah kitab-kitab agama dan membaca Al-Quran. Ketika ia sangat berkonsentrasi terhadap kitab Badlul Majhuj dan Wafa'ul Wafa. Demikianlah kegiatan tetap kesehariannya pada bulan Ramadan tanpa ada perubahan. Dan sholat-sholat sunnah tersebut adalah amalan harian yang biasa ia kerjakan, namun pada bulan Ramadan rakaatnya lebih diperpanjang. Alhamdulillah, penjelasan dari Rasulullah dan para ulama tentang bagaimana kita dalam mengisi amalan di bulan suci Ramadan, dan tentunya yang utamakan kita siapkan waktu kita di samping sholat untuk sibuk dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan lebih kefahaman dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.